Halo teman-teman. Kali ini kita dongeng lagi seperti biasa jam 1 pagi. Sebelum kita dongeng, kita dengar dulu cuplikan video satu ini. Jadi banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Kita mulai dengan kelompok masyarakat atau daerah yang banyak terlibat dalam pendirian pabrik dan lapangan kerja peringkat 1 sampai 5. Ini berdasarkan sejarah perdagangan ya, konsentrasi industri dan data wilayah industri nasional. Masyarakat Tionghoa Indonesia ini aktif di industri manufaktur besar, makanan, minuman, plastik, kimia, tekstil, elektronik, otomotif, tier 2 dan tier 3. Banyak berada di wilayah industri utama, misal Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, sama Medan. Kontribusi historis dalam sektor perdagangan dan manufaktur sejak era kolonial ada. Banyak pabrik dan jumlah tenaga kerja yang besar. Oke. Yang kedua, masyarakat Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ini dulu ya, ini dulu. Yang sekarang kan lebih banyak joget-joget. Mungkin di balik itu ada penyerapan tenaga kerja, saya nggak tahu lah ya. Saya kan orang teknik, jadi ini teknik aja ya. Oke, yang nomor 2 tadi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini banyak perusahaan lokal di sektor furniture, tekstil, rokok, makanan olahan, permesinan juga ada, molding dan manufaktur UMKM. Kemudian yang ketiga, masyarakat Sunda atau Jawa Barat. Ini berada di koridor industri terbesar di Indonesia. Daerah Cikarang, Karawang, Purwakarta, Bandung. Sektor utamanya elektronik, komponen otomotif, tekstil, ada juga pangan, alat rumah tangga, dan ini cukup banyak pabrik PMA dan PMDN. Ini lapangan kerja juga sangat besar dulu. Kemudian masyarakat Minang. Oh, ini beda nih. Minang ini sangat kuat di perdagangan nasional. Jadi bukan kecil ya. Ini retail skala besar. Ini terlibat dalam industri pengolahan makanan, packaging, distribusi logistik. Jadi kontribusi besar ini pada lapangan kerja UMKM dan jaringan waralaba nasional. Jadi ini jagonya dagang, Minang itu. Yang kelima ini saya satuin aja ya, karena mirip-mirip. Batak, Bugis, Makassar, Banjar ini kuat dalam konstruksi, transportasi, galangan kapal, dan industri bangunan. Ini kuat. Industri perkebunan juga lumayan, pengolahan hasil sawit, karet, CPO, hasil perikanan juga menyerap tenaga kerja cukup besar, bahkan di luar Jawa. Ya terutama di kawasan industri Sumatera dan Sulawesi ya. Sektor paling padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja terbesar itu salah satunya tekstil dan produknya. Kayak garmen, produk kecil ya, garmen, konveksi, pabrik pakaian, serat, jadi derivatnya lah, pemintalan, itu sangat padat karya dulu. Terutama pekerja perempuan. Untuk laki-laki agak sulit, mungkin harusnya di teknis ya, nanti kita bahas setelah ini. Karena tadi perempuan itu banyaknya di tekstil, jadi untuk laki-laki harus ada pelatihan industri atau vokasional. Tapi bukan ditargetkan untuk jadi tenaga kerja ke luar negeri Pak. Untuk di Indonesia, industrinya juga dibangun, dijaga. Misalkan untuk operator mesin, untuk quality control, teknisi listrik, welding ya, pengelasan, CNC itu tuh, molding dan tooling itu. Tapi kan
di Indonesia jangankan untuk ya CNC atau apa segala macamnya, ngitung koordinat. Ya perkalian aja, mungkin trigonometri juga udah pada lupa Pak. Anak sekarang. Eh, kita harapkan si pemerintah ada di tengah-tengah antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, terus teman-teman pengusaha, ya, dan jika dibutuhkan kita juga inventor kalau dibutuhkan kita juga bisa ngebantu sedikit gitu ya. Misalkan gini, ada calon karyawan yang melamar kerja, itu pemerintah harus ada di tengah-tengah, karena biasanya kalau yang ngelamar kerja ke pabrik itu kerja dulu baru digaji 1 bulan kemudian. Itu pun kalau nggak di tes dulu ya Pak. Kalau misalkan dites dulu ya bisa 2-3 bulan. Karena pabrik juga harus tahu ini anak berkualitas atau tidak. Makanya tadi ada pelatihan vokasional agar si anaknya siap kerja. Kemudian pemerintah memberikan subsidi upah awal untuk karyawan baru. Jadi minimalnya si karyawan baru itu punya ongkos lah untuk kerja. Makan dia masih minta ke orang tua dulu, atau makan masih minta ke saudaranya dulu, ke kakaknya dulu, ke pamannya dulu. Untuk ongkos aja, untuk ongkos kerja, minimal si karyawan baru itu bisa mandiri gitu. Selama dia bekerja atau dites gitu ya di pabrik gitu. Dan pabrik juga dapat manfaatnya. Jadi si karyawan juga semangat Pak. Lebih semangat. Karena nggak tertekan, cari ongkos buat kerja gimana. Kita kerja buat cari uang, tapi harus butuh uang juga. Maka cari modal untuk ongkos apa segala macam. Nah ini dipermudah. Pemerintah harus memberikan subsidi upah awal untuk karyawan baru. Ini modelnya kayak di Vietnam. Melesat Pak bermanufaktur. Karena pemerintahnya ngasih sebagian upah awal. Nggak full, sebagian upah awal. Terus dia membebaskan pajak awal 3-5 tahun. Indonesia kalau bisa meniru kayak gini cukup bagus lah Pak. Jadi penyerapan anggaran yang kita nggak tahu gitu ya, mending lo lariin ke situ Pak. Penyerapan anggaran kayak kemarin buat MBG gitu ya, apakah optimal atau enggak, itu masakannya masakan lama, masakan kemarin. Sorry bukan masakan lama maksudnya. Lama bukan berarti bertahun-tahun, masakan yang dimasak malam, dibersihkan malam. Dan dikasihnya besok siang. Jadi udah mulai bau Pak. Buah-buahannya juga udah mulai busuk, nggak semua bagus. Dan pertanyaannya gini, kalau semua dananya sama per siswa, lalu kenapa menunya beda-beda? Ada yang bagus, banyak yang jelek. Bapak datang random aja ke daerah-daerah, random Pak. Jangan sampai bocor, kalau bocor dibagus-bagusin biasanya. Random aja, cek aja Pak kayak gimana dapurnya, kualitas makannya kayak gimana. Saya setuju usul Pak Ahok, usul KDM, usul Pak Purbaya, kasih aja ke emaknya 15.000. Oh nantinya dimakan sama ibunya, ya dimakan bersama, dibarengin. Misalkan dia cuma punya dana dapur 35.000, dapat tuh 15.000. 50.000 bisa beli ayam setengah kilo Pak, minyak kelapa. Makan daging Pak. Bukan satu orang, satu keluarga tuh makan. Dipotong-potong. Sama aja. Atau misalkan pengen ada buahnya, ya bisa beli buah satuan Pak, bisa beli. 5.000 bisa beli. Apel bisa dapat yang bagus, milih yang manis. Pemerintah itu kan harusnya ada di tengah-tengah juga, kayak tadi ya. Subsidi upah awal untuk karyawan. Terus ya untuk pabriknya, ya kita harapkan pemerintah itu sebagai orang tua, sebagai perwakilan kita, gitu, perwujudan doa kita kan, biar sejahtera. Kalau boleh saya bilang ya, orang tua itu nggak boleh jahil ke anaknya Pak. Ada pabrik alat peraga pendidikan, peralatan laboratorium.
ya, dan komponen presisi terbesar se Asia Tenggara. Oknum bapak itu oknum malah impor. Banyak petani padi, malah impor beras, kan? Nggak bisa lewat Pulau Jawa, lewat pulau yang lain, ada aja caranya. Anak sekarang lihat pinternya joget-joget, Pak. Nilai matematikanya jeblok. Gitu aja sih. Ngomel-ngomel hari ini. Lebih kayak ngomel-ngomel sebenarnya. Bukan ngedongeng. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Oke, bye.